Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Sehat kan? Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, pada hari ini anak-anak kelas 6 mempelajari tentang fikih semester 2, yaitu tentang pinjam meminjam. Sebelum kita belajar tentang materi ini, yuk kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pinjam meminjam berasal dari bahasa Arab, yaitu ariyah. Apa anak-anak? Ariyah. Apa arti pinjam meminjam? Yaitu meminjam suatu barang kepada orang lain untuk digunakan dan diambil manfaatnya dengan perjanjian akan mengembalikan barang tersebut dalam keadaan utuh pada waktu yang tepat dengan tidak membayar atau menyewa. Anak-anak pernah pinjam meminjam? Mungkin pernah pinjam pensil atau ballpoint. Nah, itu tidak dikenakan uang sewa. Nah, ini ya. Selanjutnya, apa saja rukun pinjam meminjam atau sesuatu yang harus ada dalam pinjam meminjam? Yang pertama, orang yang meminjamkan, yang punya barang ya, ini namanya mu'ir. Kemudian orang yang meminjam itu namanya musta'ir. Barang yang dipinjamkan musta'ar namanya ya. Kemudian ada akad atau ijab qabul. Jadi kalau ditanya sebutkan rukun pinjam meminjam, sebutkan pun rukun pinjam meminjam, ini ya ada 4 ini. Mu'ir, musta'ir, musta'ar dan akad atau ijab dan qabul. Tapi harus tahu artinya ini ya, pakai ini. Selanjutnya, syarat pinjam meminjam. Syarat bagi orang yang meminjamkan: berakal sehat, balik, pemilik barang yang sah. Syarat bagi orang yang meminjam: berakal sehat, balik, dapat membedakan antara yang baik dan buruk, hanya mengambil manfaat dan barang yang dipinjam. Syarat barang yang dipinjamkan apa saja? Barangnya harus halal, bermanfaat, tahan lama. Dan yang keempat adalah akad atau ijab qabul. Ini anak-anak ya, syarat pinjam meminjam. Selanjutnya, apa sih kewajiban peminjam? Harus bagaimana? Yang pertama, menjaga barang dengan baik. Yang kedua, memanfaatkan barang tanpa merusak. Yang ketiga, tidak meminjamkan barang tersebut kepada orang lain. Ini barang pinjaman kemudian dipinjamkan lagi pada orang lain. Itu nggak boleh kecuali ada izin dari pemilik barang. Bertanggung jawab terhadap barang pinjaman yang rusak atau hilang. Nah, ini kalau rusak atau hilang ini harus mengganti peminjamnya. Kemudian barang pinjaman yang memerlukan biaya, pada waktu pengembaliannya ditanggung peminjam. Siapa yang menanggung anak-anak? Biayanya yaitu peminjam. Misalkan barangnya rusak, itu kan perlu biaya. Nah, ini peminjam ini yang bertanggung jawab. Selanjutnya, pinjaman yang disertai jaminan harus dibayar peminjam ketika mengembalikannya. Misalkan pinjam sepeda motor ya, kemudian ada jaminannya, biar saling percaya, ada jaminannya uang berapa gitu ya. Misalkan itu yang membayar siapa? Peminjam. Nanti dikembalikan lagi jaminannya. Selanjutnya, sikap ikhlas meminjamkan barang. Islam menganjurkan umatnya untuk tolong menolong dalam kebaikan. Salah satunya
meminjamkan barang. Terdapat dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 2. Bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Artinya, dan tolong menolonglah dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Berikutnya, apa sih hikmah pinjam meminjam? Yang pertama, mendatangkan pahala bagi yang meminjamkan. Yang kedua, meringankan kesulitan bagi orang lain. Yang ketiga, menumbuhkan sifat saling percaya. Yang keempat, menghilangkan sifat kikir atau cetil. Yang kelima, mempererat tali persaudaraan. Ini hikmah pinjam meminjam atau manfaatnya. Berikutnya, keistimewaan orang yang meminjamkan barang. Apa saja? Yang pertama, meminjami orang yang membutuhkan itu lebih utama dibandingkan memberi orang yang tidak membutuhkan. Meminjami orang lain berarti memberi manfaat kepada orang lain. Meminjami berarti wujud rasa belas kasihan kepada orang yang membutuhkan. Nah, belas kasihan sesama mendatangkan belas kasihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, keistimewaan orang yang meminjamkan barang adalah orang yang menolong orang lain maka akan mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka anak-anak, kalau misalkan punya barang yang sekiranya tidak bikin rusak atau apa, silakan dipinjamkan kepada orang lain atau orang yang membutuhkan. Karena orang yang menolong orang lain, maka Allah pun juga akan menolongnya. Nah, itu tadi anak-anak materi kita tentang pinjam meminjam. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Yuk kita tutup pertemuan atau materi kita pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.